dari Coach Zeiss. Dan sedikit fun fact, ini jadi minimal ya 337 assist loh sudah dituai. Ya. Dan memang dia malang buana di MSC up and down-nya kita ngeliat bareng-bareng gitu. Tapi first pick dari Team Flash, mereka langsung mengamankan one-one. ya, salah satu hero mahal ya. Kemarin sempat terlihat nih yang lain siapa one-one-nya juga kan. One-one nggak sih? Waduh. Nanti kalau Nick dikembang. Oh iya. Oke, dan memang satu hero yang lagi populer banget untuk gold lane. Tapi bahas tentang one-one, ini satu hero yang kuat di area gold lane. Tapi pesaingnya juga ada juga kan? Iya, tapi bukan Lunox ya. Detailnya kemarin sempat kita mention kan. Karena one-one detail dari ini buka sekarang dengan Homeboys. Langsung dijawab loh, nggak pakai ragu. Pagi banget loh mereka membuka, padahal mereka bisa pick yang ketiga sebenarnya untuk detail. Mereka bisa secure mungkin satu jam dulu yang lebih pasti. Kenapa nggak ditahan ya? Nggak hutanin dulu. Siang ini kan masih ada ya. Ya, Uranus masih kebuka, Mars kebuka. Tadi Apakah terlalu terburu-buru? Apakah malah kita lihat ya? Badang. menurut gue ini lebih ke habit ya, dimana Homeboys kayaknya mereka udah paham habitnya dari Flash juga. Kayak mereka gak bakal terlalu mungkin lebih sering untuk menggunakan Uranus, sebetulnya gak di-ban kan. Padahal kemarin dua hero yang paling mahal yang sering kita lihat di-ban itu Uranus dan juga si Baxia. Use dianggurin aja, tapi kelihatan berarti kedua tim udah siap untuk melawan Uranus. Iya. Dan satu fun fact adalah ternyata Sitian 0% win rate di hari yang pertama. Fun fact yang kedua, Choosing 100% win rate dengan 5 kali penggunaan. 100% win rate dari Choosing. Jadi memang kalau Setian sendiri memang apakah belum ketemu kombinasi yang pas atau Setian ini emang Overrated. Iya. Ya, kita melihat hasil hari yang pertama bisa dibilang kategorinya overrated gitu. Karena mungkin banyak minusnya ya ketimbang plusnya. Meskipun aku suka plusnya di sana. Cuman minusnya ultimate-nya lama, damage-nya minimalis, dan butuh dengan kombinasi tim yang super banget untuk bisa mengaktifkan potensi dari Zetian. Itu sih yang sebenarnya aku juga agak sedikit wow. Ternyata Zetian untuk hari yang pertama kurang maksimal. Apakah langsung kelihatan nih hari kedua oke tim pada gak mau atau mungkin melepas Zetian begitu saja atau mungkin ada yang perubahan. Kita lihat Homeboys mereka ngamanin Fredrin dan Tigreal ya. Jadi ini menurut aku salah satu bentuk yang emang bisa nge-stop Fredrin banget di area Rome, terutama dengan objective fight. Sejauh ini oke, tapi nge-export juga masih bisa menjadi pilihan loh untuk tim Flash. Sebenarnya lebih ke cukup aneh sih ya. Karena makanya aku bilang kayak Homeboys ini kayaknya udah agak sedikit mengerti dasar dari Flash. Dimana ini kaliannya berarti EXP dong. Kalau mereka bandnya type kill. Jadi mereka ada bayangan di mana ini mungkin kaliannya main di EXP bukan mainnya sebagai roamer. Ya meskipun rata-rata sekarang hari pertama kita lihat kalian roamer. Untuk pick off. Tapi kenapa sih ketika kalian ditaruh di EXP? Momen ketika Araki main. Kalau aku lihat tergantung satu setnya. Kalau misalkan emang kasarnya, menurut aku kayaknya di EXP lane-nya nggak terlalu kuat. Mereka dalam tanda kutip pengen numbalin lane-nya, fokus di arah mid dan juga gold-nya. Boleh, bisa aja. Jadi mereka numbalin satu untuk menangin dua. Tergantung. Jadi tergantung komposisi musuhnya. Kalau mereka benar-benar mau menangin mid dan juga gold-nya. Bisa kalau kayak gitu. Dan ini sebenarnya mungkin ngebuka juga jalan dan oke untuk Flash nge-ban ke arah Kimi dan juga Farsanya. Mereka butuh apa? Mereka crowd control udah cukup. Percy. Tapi kalau suka kayak dari Homeboys mereka tahu kayak power dari anak-anaknya juga ya. Ini Arlot adalah power atau pegangan buat Valor. Pada waktu itu ya, kayak waktu masih main di MDL juga. Ini Arlotnya lumayan respect waktu itu sering di ban. Dan sekarang apalagi Arlot lagi populer banget. Dan Tapi dengan pergantian role dari Ivan atau yang kita tahu Funstrong, aku belum dengar nih pendapat kamu tentang perubahan role dari Ivan. bagus sih, nggak bisa bilang. Ini paling cocok kan dia di bawah naungan Zeiss, dia tuh udah berganti role berapa kali coba? Iya, ya nggak salah. Dan pas pada saat Evo season 8 sampai 10. Ya main dynamic, main ke goal, terus main juga dan Bram dia cukup pas karena dia sudah pernah mengisi begitu banyak role. Jadi minimal dia udah tahu kan habit-habit dari role ini gimana, jadi dia itu bisa meng-cover. Dan sebagai kapten juga pastinya Romer kan lebih enak gitu loh untuk bisa
memberikan call buat yang lain. Udah tahu lah ya limit controlnya, ini kira-kira hero powernya gimana, dan tampaknya mereka mengamankan Akai ya, yang mungkin expect kalau mau lebih agresif lagi tuh X-Boy. Akai melawan Fredrin. Ini netral objektif pertama terutama ya, ini akan diadu sih dua-duanya, dua retribution bisa dibilang. Ya, dan ini aku suka banget sih pemilihan dari tim Flash sendiri ya. Pengambilan dari Emerald dan banyaknya efek-efek shield yang bisa didapatkan nanti berkat bantuan Matilda ini bisa dinagih dengan mereka. Terus juga mereka punya Akai untuk bisa menetralkan misalnya Fredrin-nya mencoba untuk adu Petri. Dan juga ya ada Cusin ini untuk menjawab, dan sebenarnya Hombres bermain dengan api karena mereka berhadapan dengan Cusin, tapi mereka masih prefer untuk menggunakan Fredrin yang kita tahu Fredrin akan bisa di-enable nantinya antara dari crossbow tank atau karena lantern flare. Karena lawannya kan udah one-one juga. Itu yang agak tricky ya, mungkin salah satu alasan ada Matilda yang nanti bisa menjemput ke belakang Valentina. Oh, kita akan ngelihat heavy spin melawan heavy spin. Bukan itu. Nah, bisa. Itu dia, poin apa di Clara yang kita bilang kayak Valentina akan bisa mengambil Tsunami Slam dan tanpa persiapan Purify pasti. Coach Ervan dengan last pick yang akan bisa membuyarkan. Kiri kanan? Aku ngelihat kiri sih. Kiri Flash. Kiri juga berarti Flash. Keduanya sama-sama untuk melihat dari draftingannya tim Flash ini serem. Dan bagaimana Homeboys menjawab draftingan ini? Keduanya harus memberikan diri game yang pertama Torcaster. Bagaimana kalian melihat di pertama untuk dua tim ini? Yes, Budi Klariman Sarua dan juga Johnny, thank you so much. Kali ini kalau gua suka banget sama draftnya dari tim Homeboys, gimana kalau part gue yang luar biasa karena kita akan membuka hari ini bersama saya Raja Mas dan juga partner saya. Dan Koco, ya pembukaan match pertama hari kedua. Mungkin kalau kalian nungguin tim Indonesia sabar, nanti akan ada di match kedua kan sih. Tapi ya kita akan fokus di match pertama dulu. Ada juga kok perwakilan dari Indonesia, tapi bukan timnya, orangnya aja Ji. Iya, ini mereka udah berjuang sampai ke negeri seberang dan tetap mendapatkan kesempatan menuju ke IWC. Yes. Kita lihat ya seperti apa nih dari permainan mereka, mungkin dari ya strateginya sih gue suka ya, dimana memang counter setup, ada initiator sometimes kayak yang Flash tadi kita lihat juga dia mulai duluan, mungkin nanti akan di counter oleh Homeboys, tapi Homeboys juga dia punya power untuk setup duluan juga. Menurut gue ini benar-benar draft yang kompleks untuk mereka berdua. Jadi gue memberatkan semuanya di eksekusi aja nih. Eksekusinya bakal se-perfect apa. Betul, tapi kalau gue suka banget kenapa di Homeboys, karena gue suka mereka bisa bermain dengan Kate. Untung ya sekarang kita lihat beberapa waktu kemarin Kate yang berhasil melakukan gating dan berhasil melakukan permainan yang tidak terlalu masif. Mereka tuh banyak mendapatkan poin di sini. Dan bahkan yang terkit dan masuk ke dalam jebakan trapping para pasukan yang ada di IWC, mereka sempat mendapatkan momen begitu. Yang gue rasa sekarang itu lebih ke adaptasi. Entah kenapa gue ngeliat semua tim even itu Filipina, Indonesia atau dari region manapun, gue rasa ya mereka lebih adaptasi. Siapa yang adaptasi lebih cepat, mereka yang akan unggul. Karena gini, balik lagi ngeliat dari hari pertama semuanya tuh bisa terjadi, bahkan kayak Onyx ketinggalan satu game yang dimana-mana kita udah kadang-kadang oh ya Onyx nih tim terkuat Indonesia, tapi ya kemungkinan tuh ada, apalagi ini meta internasional yang dimana masing-masing region biasanya punya pitch mereka sendiri, punya power pitnya sendiri, hero nyamannya sendiri. Iya, yang susah betul sekali. Dan ketika udah ada hero nyaman yang mungkin bahkan bisa kita bilang hero nyaman yang tidak bisa dikeluarkan juga banyak boleh. Banyak yang tidak bisa dikeluarkan di awal, banyak yang disimpan, banyak juga yang bisa kita bilang senjata rahasia. Secret weapon juga masih ditahan. Tapi ingat, kita kembali lagi ingatkan, memang secret weapon itu penting. Tapi kalau mereka gagal di group stage, mereka nggak bakal bisa mengeluarkan secret weapon di knockout. Makanya kalau di zona merah mungkin nanti udah bisa langsung keluarkan ya apapun itu. Dan ya kalau misalkan memang nggak mau, ya jangan sampai apa ya, mereka nyimpan tapi bikin akhirnya musuh tetap nggak tahu, tapi ya nggak menang juga sama aja sih gue ngerasanya. Dan balik lagi ngomongin soal pemain Indonesia ya, ada yang
Di Homeboys juga dua player ada Ivan ya kalau kalian tahu, terus ada Valor juga ya, ada Van Strong, Pandora. Ini nggak bisa dibilang junior, nggak bisa dibilang rookie sih, mereka ini udah lama banget ada sebenarnya di competitive scene juga dari MPL. Sekarang udah masuk ke game lain gitu. Dan sekarang udah di in-game harusnya. Mereka udah mulai bermain. Dan kalau misalnya kita lihat Fasong apalagi Ivan udah banyak banget dia tahu yang sudah dia gunakan. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja membuka di match kali ini bersama Ranger Masa juga Lim Kochul Homeboys Flash SG. Serumpun tapi tak sama. Ntar kita harus lihat setup awal ini karena jungle tank versus jungle tank. Keduanya sama-sama bisa setup di turtle yang pertama. Mungkin gue sedikit memberatkan dari segi mid lane. Ya dari Chusin harus bisa lebih menyiksa di awalnya. Apalagi sekarang kita tahu ya meta dari mid lane-nya utility sometimes keluar juga. Dan ini berani banget loh. Akainya ngambil orange langsung dari pattern pertamanya. Ya karena distraction yang dilakukan IGPL yang Marco Boss ternyata berhasil mendapatkan keuntungan, tapi Hades terlalu lama di depan sana memberikan informasi untuk para pasukan dari tim Homeboys kayaknya akan melakukan rotasi. Mereka akan difasilitasi Amal dan Retribution berhasil didapatkan atas Amal, menandakan para pasukan dari tim Flash mereka tidak akan terganggu dari segi parpolnya. Lihat udah nggak ada jungle lagi di bagian top lane. Homeboys Amal dia kesulitan untuk mencari level 4 pastinya. Dan lihat bahkan di bagian bawah ada Esmeralda yang udah memata-matai. Ya, Esmeralda standby dari Ken mencoba untuk berjalan ke arah Amal, dan waktu yang terlalu lama membuat sosok dari Amal berada di level 4 menandakan keuntungan untuk tim Flash. Apalagi Hades kali ini dia standby untuk menuju ke arah battle lane. Lihat dari emblem ya. Sebenarnya belum tank dasarnya pasti emblem juga sama dari Fredrin. Tapi yang jadi masalah ini ya memang pattern, ini bukan masalah emblem. Dan Hades sudah masuk di level 4, mungkin bisa sampai di level kelima nantinya. Dan bayangkan Amal, dia belum sampai level 4. Dengan ya, memang kalau ngeliat dari Arnold sekarang ada yang pakai Tenacity dan ada yang pakai Festival of Blood ya. Ini dua tipikal Arnold yang berbeda, tapi ya mungkin gue rasa dari Arnold memang rata-rata emblemnya ada di sana. Oke, mungkin kalau misalnya kita lihat dapetin ke arah Starfall di arah bottom lane dan juga pertukaran dengan one-one di atas juga nggak bakal bisa mereka lakukan. Jadi kerugian sangat besar di tangan para pasukan dari Homeboys. Paku Pam menjadi fase utama. Retribution is high level untuk Hades. Para pasukan dari Homeboys, mereka belum melakukan covering up. Walaupun ada tsunami slam depan sana dan Retribution kali ini telah dikeluarkan, masih berarti level 3 dan Hades dan untuk fail. Tidak jalan untuk melampas gol di tangan para pasukan dari Team Flash. Menandakan Homeboys mereka kesulitan untuk game pertama kali ini. What happened Homeboys? Mereka coba untuk kontes di purple-nya. Emalnya ngelepas orange loh, dia bisa dapetin orange tadi. Jadi mana nanti dia level 4 dia hadir, mungkin tim fight-nya akan jadi lebih adil. Dan sekarang lihat perbedaan 2 level di awal. Ini perbedaan yang sangat signifikan loh. Jungler tank ya, Ini perbedaan level. jangan terus loh, bakal tabrak lagi ke orange mungkin. GPL? Freddy? Wow, predik yang gagal tapi Melqt di depan sana bakal terbuka dan satu bomba kill kembali didapatkan oleh Phoenix. Team Flash masih bisa menyelamatkan GPL dan juga Phoenix. 2 point kill, 1400 gold dan under condition dari Amal. Perbandingan level juga berbanding 1. Bahkan Cursus di depan sana Amal tidak bisa masuk lebih dalam lagi dengan tidak ada damage Homeboys. Itu dia. Mereka harus sadar, mereka harus tahu pattern farming. Kalau mereka mau team fight, pastikan team fight yang mereka miliki itu mendapatkan keuntungan dari segi farming. Selalu harus ada yang dicari ya, jangan hanya sekedar kill, jangan sekedar team fight. Tapi ini ya gold 1000 gold pasti oke lah ya. Dimana juga masih bisa dikejar sebenarnya dari beberapa setup aja. Jadi beberapa tim fight aja udah bisa dikejar. Cuma masalahnya nih gimana recover dari Amal. Amal yang harusnya dominasi di awal dan impact jungle habis. Mereka telah di depan sana Hades. Masih perbandingan 1 level dipegang dari Hades, dan nampaknya kalau mereka berani untuk invade lagi, kemungkinan Amal akan kehilangan retribution-nya. Dan lihat ini kalau dari XP lane ya, Ken versus Fel. Jujur mobilitas pasti Ken yang unggul. Kita tahu Esmeralda dia potong jalan. Dan di arah gold lane juga ini Phoenix jadi lebih unggul karena tadi Melqt tumbang 1 kali. Plus ya Turtle juga kan, Turtle yang tadi didapatkan sama teman-teman dari Flash. Itu bikin goldnya jadi lebih beda. Bukan gold tuh, Coba dipasang dengan ada tsunami sling. Melqt nowhere to run. Crossbow of Tank udah memastikan mereka harus mendapatkan kerugian dari Homeboys. Skillan kembali, satu point kill. Sudah bottom lane, Hades level. Langsung ada Harvest Beam. Zoning out belum terjadi, tapi Hades memaksa Evil dari sana dan power of retribution from Hades berhasil mencuri tackle tim
Flaze masih mendapatkan keuntungan dari Curtisi, mencoba untuk melindungi Haris untuk bisa mundur ke arah belakang dan berhasil. Lihat para pasukan dari tim Homeboys, mereka malah mendapatkan kerugian yang sangat luar biasa, membuat GPL kali ini berhasil memperjalan tim Homeboys untuk pulang. Fail termakan kembali, dan untungnya Kain tidak memiliki damage yang cukup. Bayangkan kalau Kain berarti damage yang cukup, itu udah dipastikan fail, menjadi korban kelima untuk tim Flash. Tapi goldnya naik terus loh, tim Flash. Mereka tadi unggul 1000 gold, sekarang 3.000? naik ke 3000, hampir ke 4000 gold. Ya memang early hero-nya tuh ada gitu kan, Akai, ada Chusin juga, Kalea. Tapi bayangkan, lihat timnya mereka punya one-one. Dan Melcuti, apakah sprint ini adalah spell yang pas gitu kan Yang di game kali ini? wise. Pas yang apa wise? kah? Menurut gua enggak. Nggak wise sih, lebih karena oke, kita tahu memang ini terlepas, tapi untuk ngomongin wise dengan seluruh crowd control yang dimiliki dari tim Flash, ini akan cukup berat. Tapi mungkin mereka akan bisa bermain dengan sprintnya. Sorry itu sih gue harus bilang di late game. Ya, kalau ada yang mancing juga bisa sih. Langsung ada GBL, Serabi Slayer menuju ke Amlo, Davis terlalu besar, fail, tapi tampaknya tidak ada cross mountain, Novitus Spine untuk buka. Tim Homeboys memaksa-maksa lebih dalam dan fail. Dia keluar dari jalur tim Homeboys, mau bermain dengan sebenarnya GBL dan out of nowhere. Cross mountain yang tidak keluar, membuat Melcuti berhasil melenyapkan satu poin kill. Akhirnya pecah telur untuk tim Homeboys. Mereka tim fight di dalam turret. Mereka terlupakan, tapi lihat dengan adanya satu getting win. Atau James ternyata bisa menjadi buah si malakama. Jadi Ken sadar ya dengan Falling Star Moon-nya tadi yang nempel langsung ke Melcuti, tapi dibantu turret pun Homeboys masih gak kuat untuk menahan dari gempuran yang dilakukan oleh tim Flash. 5000 gold sekarang. Lord Turtle terbuka lagi, bisa diambil secara free mungkin tim Flash, atau yang kita sekalian lihat untuk tayangan ulang ya. Dimana memang ini nih, heavy spin dibalas dengan heavy spin. Turret menjadi bantuan damage, menjadi sokongan damage utama untuk Homeboys, tapi tetap gak kuat. Ini yang dinamakan perbedaan level dan perbedaan item. Cuma kalau dilihat dari garis besarnya ya, berarti itu ada turun networknya. Seperti yang dulu kayak dulu dan Apple. Auto power tuh bang. Oke, lihat tadi ketika mereka dan GPL lebih tepatnya memaksa untuk mendapatkan satu poin kill di arah turret, itu membuat sedikit pasukan tim Flash memang berhasil mendapatkan poin kill tambahan. Cuman, kalau itu terjadi kembali, bahkan shutdown ada di tangan para pasukan tim Homeboys, kasusnya berbeda nih. Shutdown akan membangun para pasukan tim Homeboys dengan gold yang mereka miliki. Dan Vanis yang tidak mendapatkan positioning akan dapat kerugian sama sekali dan serta dan GPL terjepit di depan sana dengan Harrison. Membuat pasukan dari Homeboys mendapatkan poin kill walaupun mereka tidak bisa bertukar dengan perfect turtle di tangan tim Flash. Apa yang bisa mereka tukar? Maksimal hanya satu poin kill, dan itu juga karena miss dari GPL yang mungkin aku lihat agak sedikit underestimate dengan ada heavy spin di tangan dari Izanami Yeyo. Tapi ini emang lihat ya, masih level 8. Serius level 8. Bahkan ya Izanami lebih tinggi level 9. Sekarang Parpolnya lagi di invite lagi. 5 member bahkan turun oleh Homeboys untuk safety Parpol. Oke, kalau tidak mau mereka harus menurunkan pasukan mereka daripada harus tercuri kembali. Sekarang kita lihat untuk bermain dari front to back, Homeboys mereka juga gak bakal kuat dengan adanya one-one yang udah standby dan berada di posisi 7.000 gold. Hascloud, dia bisa sustain sendiri untuk dikejar oleh Einal. Ini akan berbahaya. Dan lihat, ada pasukan dari tim Flash dengan menuju ke arah top turret. Ini menandakan akan ada Genki terjadi. Asal Tsunami Sun terbuka. Depan sama pasukan dari tim Homeboys. Tidak bisa melakukan fail dan crossbow offset. This is Captain Vanis being ready to take off. Mendapatkan poin kill dan bahkan menjadi poin kill yang ketiga. Einal level ketinggalan yang memastikan ability dia untuk bertahan di depan sana sebagai Fredrin gak akan sekuat itu. Kembali naik networknya, 8.000 gold sekarang keunggulan dari tim Flash dan mereka tidak mau mundur, sepertinya mereka akan coba untuk menemukan best card di bagian top lane. Alright, tapi nampaknya perpasukan dari tim Homeboys kali ini bakal coba untuk mengusir mereka mundur ke arah belakang. Kita menyaksikan kondisi dari tim Flash kali ini sepertinya mereka sudah berada di atas angin dan segi 8.000 gold menandakan one-one gak harus berada di late game ini one-one prematur. Lot pertama menjelang top lane kalau mereka tidak punya antisipasi tindakan preventif, mungkin Homeboys bisa dilipat karena high ground mereka pun juga belum jadi. Ya. Bagi kalau Jadi itu ya mungkin kalau tadi bahasnya karena one-one, lebih ke bukan one-one yang udah jadi sih, tapi mau musuh gue kalah level, dia kalah item. Momen kayak one-one ini jadi sakit banget rasanya. Dan sekarang lo di start langsung di set up, kayaknya bakal free juga.
Perbedaan gol yang sangat mengerikan ini membuat gue rasa Homeboys gak mau untuk kontes, mereka akan lebih milih untuk defense. 2 item dari retail, ini sangat-sangat jauh dari kata cukup. Alright, Free. free tanpa ada apa-apa. Di menit yang ke-10 ini sebentar lagi kita lihat Marlon sudah berpikir range-nya makin lebih jauh. Tapi kalau misalnya one-one-nya mungkin masih mau lebih respect lagi, Wind of Nature nggak masalah menurut gue. Kalau dia mau respect banget, Iya sih. dia nggak masalah. Kenapa? Karena tiba-tiba ada flanking yang kita nggak tahu akan terjadi seperti tadi lagi, itu cukup baik untuk dia bisa bertahan. Oke. Tapi ya, kita akan lihat juga nih seperti apa Yusuf yang akan dilakukan oleh Team Flash. Mereka bisa pakai satu lane ini di slow push atau dibiarkan produksi terus super minion di mid dan juga bottom lane. Karena memang dari tabraknya nanti gue rasa dengan keunggulan yang dipegang sama Team Flash, mereka tuh bisa aja nih. Mereka walaupun ada pasif dari depan. Ya, jadi mereka mau memastikan kalau misalnya mau defense sudah pecah dan masih ada super minion untuk tabrakan kedua. Itu sudah mereka dapatkan di arah tengah. Di arah tengah harusnya juga bisa mereka dapatkan karena zoning out yang kita lakukan dari tim Homeboys itu nggak terlalu maksimal. Dua kali defense, super minion masih berproduksi untuk di mid dan juga bottom lane. Dan para pasukan dari tim Homeboys maupun mereka bertahan. Lalu bisa mereka bisa clear dengan cepat di 11 sebelum 11 dan menjadi keuntungan untuk Homeboys. Tapi kalau enggak mereka akan lagi mendapatkan invasi dari JBL. Bencana backline tidak mau terlalu terburu-buru, keras memecah restoran dalam top lane. Distraction dilakukan dengan adanya 11 masih ada dan super minion masih berproduksi. Lihat invasi yang tidak henti di game ini berbeda dengan game bahkan menahan memutuskan tim Homeboys untuk mengklaim lot tersebut. Masih ada invasi tambahan, ingat 3 lane berjalan bersamaan. 3 desperate possibility untuk pecahnya. Available, JBL, standby. Di depan sana ada selama tidak main, fokus ke best turret. Nggak boleh apa yang terjadi. Tapi JBL benar-benar mau ngabisin turretnya. Chris sebenarnya di dalam tempo. Kalau service lane, tapi kalau mau ngelap, tidak bisa melakukan apapun karena depan sana sekarang in place. Berhasil menentukan Izanami. Meanwhile, memang manis tertinggal, tapi lihat best turret yang didapatkan oleh Team Flames. 9.400 gold menunjukkan 10.000 gold Team King Gold difference. Ya, hanya kehilangan Izanami berarti. Dan ini perbandingan tidak adil karena goldnya tidak turun. Goldnya masih di 9.000. Pengejaran kembali terjadi sepertinya ya. Homeboys tahu mereka unggul jumlah. Mereka bisa pegang temponya lagi. Tapi hati-hati karena Fel, apakah mau terlalu depan? Time Flash? Oh my god. Fail. Harus lebih sabar sedikit ya. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Kalau bukan hanya itu, dia pegang lobnya. Bayangkan kalau tadi ada miss move saja. Kan jangan lupa ya, kalau memang dari teman-teman Homeboys juga ini tipikal yang akan defensif dulu. Kalau terlalu ofensif itu akan jadi bahaya. Karena aja udah susah banget untuk di shutdown. Belum lagi ada Hades nantinya. One juga masih punya rebound. Karena Finals Flash oke lah. Bikin one jadi out position walaupun bisa nge-debuff dan komsil sekarang JPL. JBL langsung selalu sleep. Kali ini berlangsung ke Homeboys bisa menyelamatkan sesuatu fail. Dengan ada lost ball dan this is Captain Finest for picking. Ready to take off. A press for nothing. Depan di belakang sana yang dapat dilakukan oleh seorang Cancel untuk Glendale QT. Tidak bisa menyelamatkan hari ini tim Homeboys. Ini bencana. 2 piece. Tidak bisa menyelamatkan dan bahkan wipe out. Homeboys diratakan dengan tanah di game yang